Akhirnya Gasida dan pemerintah daerah menyanggupi keinginan Bung Karno untuk membantu menyumbang pembelian pesawat Republik Indonesia. Tanggal 20 Juni 1948, secara simbolik masyarakat Aceh menyerahkan 50 kg emas kepada Bung Karno untuk pembelian 2 pesawat sekaligus. Sesi kali ini akan membahas pesawat Selawah RI-01. Pesawat ini merupakan pesawat Republik Indonesia yang berasal dari sumbangan masyarakat Aceh. Sebelum lanjutkan, jangan lupa subscribe kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari sesi. Terdapat 3 alasan utama pembelian pesawat yang dilakukan oleh Bung Karno. Yang pertama, untuk menunjukkan kepada dunia tentang eksistensi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kemudian dapat berdiri di kaki sendiri. Yang kedua, membangun infrastruktur pemerintahan yang dibutuhkan pada awal kemerdekaan. Yang ketiga, memudahkan transportasi dan komunikasi antar pulau di Indonesia yang sangat penting pada waktu itu dalam upaya mengikat simpul-simpul persatuan dan mengisi kemerdekaan. Proses negosiasi Bung Karno dengan masyarakat Aceh terjadi pada tahun 1948, tepatnya tanggal 16 hingga tanggal 20 Juni 1948. Bung Karno menyampaikan permohonan bantuan kepada masyarakat Aceh untuk membeli pesawat Republik Indonesia. Hal ini disampaikan saat makan malam dengan organisasi Gasida, yaitu Gabungan Saudagar Indonesia Aceh, di Hotel Aceh Kutaraja ataupun saat ini Kota Banda Aceh. Bung Karno saat menyampaikan keinginannya menolak makan malam dengan Gasida hingga ada kesepakatan apakah akan membantu atau tidak. Akhirnya Gasida dan pemerintah daerah menyanggupi keinginan Bung Karno untuk membantu menyumbang pembelian pesawat Republik Indonesia. Tanggal 20 Juni 1948, secara simbolik masyarakat Aceh menyerahkan 50 kg emas kepada Bung Karno untuk pembelian 2 pesawat sekaligus. Namanya Nyak Sandang. Beliau merupakan pelaku sejarah penyumbang uang untuk membeli pesawat Republik Indonesia yang pertama. Alamat beliau di Desa Luet, Kecamatan Jaya ataupun Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Di mana pada waktu itu beliau berusia 23 tahun. Kemudian beliau berinisiatif penjual tanah dan emas seberat 10 gram sehingga terkumpul uang Rp100. Uang tersebut kemudian disumbangkan untuk pembelian pesawat Republik Indonesia. Untuk membeli pesawat Republik Indonesia, maka dibentuklah Panitia Dana Dakota yang diketuai oleh Junaid Yusuf dan Muhammad Ali Habsyi. Kemudian ada organisasi yang disebut dengan Gasida, yaitu Gabungan Saudagar Indonesia Aceh. Selama penggalangan dana, Panitia Dana Dakota dan Gasida mampu mengumpulkan 130.000 Stylish dolar dan 20 kg emas. Pesawat Dakota dibeli dari Amerika di Filipina, kemudian rute penerbangan pesawat ini yaitu Hong Kong, kemudian ke Yogyakarta dan ke Aceh. Setelah sampai di Indonesia, bulan Oktober 1948, pesawat Dakota ini diberi nomor registrasi yaitu RI-01 dengan nama Selawah. Pesawat RI-01 Selawah bertipe Douglas DC-3 Dakota. Pesawat ini merupakan pesawat penumpang sipil diproduksi oleh perusahaan Douglas Aircraft Company Amerika pada tahun 1935 hingga 1950. Panjang pesawat 19,66 meter, kemudian rentang sayap yaitu 28,96 meter, berat pesawat 8.030 kg, kecepatan maksimum 346 km per jam, dan kemampuan terbang sejauh 2.430 km. Pesawat RI-01 Selawah sejak pertama kali dibeli Indonesia dipergunakan sebagai alat transportasi pejabat negara, di mana diberikan kode RI. Orang yang secara resmi menggunakan pesawat RI-01 Selawah adalah Muhammad Hatta, yaitu Wakil Presiden Indonesia. Muhammad Hatta melakukan kunjungan ke Sumatera melalui jalur Yogyakarta, kemudian ke Jambi, ke Payakumbuh, Kutaraja, kemudian kembali ke Payakumbuh, dan akhirnya ke Yogyakarta lagi, di mana beliau terbang selama periode Oktober hingga November 1948. Tanggal 6 Desember 1948, Selawah RI-01 terbang ke Kalkuta untuk overhaul dan upgrade tangki bahan bakar minyak. Kemudian tanggal 20 Januari 1949,
Sliwai RI-01 sudah layak terbang, akan tetapi tidak bisa kembali ke Indonesia karena sedang terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Selama tidak kembali ke tanah air, Sliwai RI-01 digunakan untuk penerbangan komersial dengan syarat adanya nama perusahaan. Perusahaan penerbangan di India sudah cukup banyak, kemudian kesempatan terbuka ada di Myanmar. Pada tanggal 26 Januari 1949, resmi berdiri perusahaan yaitu Indonesia Airways yang melayani penerbangan komersial yaitu charteran pemerintah Myanmar. Sliwai RI-01 dicatat oleh pemerintah Myanmar untuk kebutuhan militer dalam rangka menumpas para pemberontak yang ada di Myanmar. Kemudian, pada pertengahan Juni 1950, Indonesia Airways di Rangon resmi ditutup. Kemudian tanggal 3 Agustus 1950, Sliwai RI-01 kembali ke Indonesia melalui jalur Rangon, kemudian Bangkok, kemudian Medan, akhirnya sampai di Andir. Pesawat Sliwai RI-01 setelah pensiun dari penerbangannya, dijadikan monumen di Taman Mini Indonesia Indah dan replikanya ada di kota Banda Aceh. Tanggal 26 Januari 1949 inilah dijadikan sebagai tonggak sejarah Dirgantara Indonesia yang dijalankan secara komersial, di mana tanggal ini dianggap sebagai tanggal lahirnya PT Garuda Indonesia. Terdapat 3 poin utama yang dapat kita ambil pelajarannya. Dari sudut militer, Aceh berjuang tidak hanya untuk wilayah Aceh, akan tetapi Indonesia pada umumnya dengan menyumbangkan pesawat untuk kebutuhan pemerintahan Indonesia. Kemudian dari sudut ekonomi, sumbangan 2 pesawat ini sebagai sebuah simbol dari sekian banyaknya peran ekonomi Aceh dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dari sudut politik, integrasi Aceh sangat tinggi terhadap Indonesia saat awal kemerdekaan, di mana Aceh mengakui sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang sudah merdeka. Demikian pembahasan mengenai pesawat pertama Republik Indonesia. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.